Selamat datang di dunia komposisi translasi. Yeah, alright. Say the name. 17. Yeah. 내 맘 때리는 gesture. 나도 상상하지 100번. 보태고 나서 몇 번. Say, I'm so stupid. So amazing. 연애 왼팔에 팔짱 끼지. 꼬부기는 왜 이래? 마치 영이 없는 저수같이. 어떡해? 머릿속에 가득 할 말이 많은데 내가 대신 말 좀 해줘. 그녀를 너무 송대 빛이 젖은 맨만 한마디 꺼내기가 왜 힘이 듭니까? 아버지도 어머니께 이랬습니까? 툭툭한 내가 이젠 평소에도 널 걱정해. 길을 걸을 때 baby 위험하니까 고관축으로 걸어. 잠깐 소녀야 절대 넌 작은 내게 녹지 마. 내가 들쭉나잖아. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen dulu ya. Muhammad Daniel hadir. Novina Nia. Kuat suaranya ya, hadir Miss gitu. Pratista. Asri Darmawan. Galang izin ya? Izin kemana? Lagi apa? Oh, main bola. Ulia. Oke. Kita doakan ya, mudah-mudahan teman-teman kita yang sedang ikut pertandingan sepak bola itu mudah-mudahan menang ya. Sebelum memulai pembelajaran, untuk membangkitkan kembali atau semakin menanamkan cinta kita kepada tanah air Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Halo Halo Bandung yang akan dipimpin oleh teman kita Eka Gusniarti. Kepada Eka dipersilakan. 3, 4. Halo. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kita mulai tepuk-tepuk ya. Ice breaking yang kemarin. Masih ingat? Masih ingat ya gerakannya? Siap? Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Tepuk semangat. SMA Negeri 5 Kundur. Oke, tepuk tangan. Nah, udah tahu belum kita hari ini mau belajar apa? Iya, komposisi transformasi. Coba lihat dulu apresi dan motivasi yang ada di depan layar Infocus. Kelihatan tak gambarnya? Nah, perhatikan gambarnya ya. Jika kita sedang memotong rambut di salon, pernah tak motong rambut di salon? Atau pernah pergi ke salon? Nemankan emak gitu, nemankan kakak ke salon? Nah, ada yang pernah, ada yang tidak ya. Nanti coba abis ini ke salon. Cuman sekedar nengok aja, tak motong. Masuk, permisi kak, saya mau lihat salonnya gitu. Nah, ada salon yang seperti ini. Dia depan belakang, depan kita cermin, di belakang juga cermin. Nah, jadi ini termasuk jenis transformasi yang mana? Di depan cermin, belakang cermin. Tapi ada dua bayangan. Komposisi. Nah, karena ada dua bayangan itu ada bayangannya lagi, berarti itu kan ada dua kali jenis bayangan refleksi kan? Berarti itu namanya komposisi
refleksi. Oke, satu lagi. Nah, ini. Ada gambar apa di depan? Nih. Ada gambar dua orang yang mau pergi ke sekolah ya. Nah, perhatikan di depan. Jadi ada Reva nih. Reva ingin pergi ke sekolah. Yang mana Reva? Reva ingin pergi ke sekolah, tapi sebelum Reva pergi ke sekolah, dia ingin menjemput Dani terlebih dahulu. Nah, orang ini pergi bareng nih, Reva sama Dani. Jadi hal ini termasuk jenis transformasi yang mana? Alasannya siapa yang bisa jawab? Sebut nama, angkat tangan. Nama saya Natasha dari kelompok Wacana. Jawaban saya, kedua siswa tersebut mengalami transformasi translasi dikarenakan mengalami perpindahan tempat tanpa mengalami perubahan. Sebanyak berapa kali? Sebanyak 2 kali. Lebih dari 1 kali kan? Berarti transformasi komposisi translasi. Oke, tepuk tangan untuk Aisyah. Nah, masih ingat tak pelajaran sebelumnya? Kita kan udah belajar apa aja? 4 macam kan? Translasi, dilatasi, refleksi, rotasi. Pengertiannya masing-masing masih ingat tak? Khususnya apa itu translasi? Angkat tangan, langsung jawab. Sebutkan nama. Cepat angkat tangan. Oke, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resti Amanda dari kelompok Romusa. Jadi pengertian translasi adalah suatu perpindahan yang menggeser setiap titik pada suatu objek dengan arah dan dengan bentuk yang sama dan arah tertentu. Oke, tepuk tangan untuk Amanda. Jadi ada perpindahan ya. Dan yang kedua, bagaimana suatu titik atau garis atau bidang dikatakan mengalami translasi? Bagaimana? Bagaimana? Angkat tangan. Berpindah tempat atau posisi, tapi dengan catatan tidak ada perubahan bentuk dan ukuran. Bagaimana jika translasi terjadi 2 kali atau lebih? Boleh atau tidak? Boleh. Nah, ini dinamakan dengan komposisi translasi. Dan komposisi transformasi itu bisa terjadi pada apa saja? Tadi Mika sudah sebut bisa terjadi pada translasi, bisa. Kalau komposisi refleksi, cermin lagi. Bisa tak? Bisa. Komposisi dilatasi? Bisa juga kan? Bisa. Kalau komposisi apa lagi? Nah, rotasi. Dari putarkan, putar lagi. Bisa? Bisa. Atau dia bisa setelah dilatasi, direfleksi. Atau kebalikannya, setelah refleksi, didilatasi. Atau setelah translasi, setelah berpindah nih, dia dicerminkan gitu. Bisa. Jadi bisa apa saja ya. Tak mesti harus sama komposisinya, translasi gitu. Tak mesti sama. Bisa translasi dilatasi atau translasi refleksi atau lain-lain. Gitu ya. Paham? Oke, kita lanjut. Nah, jadi hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, menganalisis pengertian komposisi translasi. Nah, hari ini kita khusus hanya membahas komposisi translasi. Jadi Mika harus paham dulu komposisi itu seperti apa. Nanti di rumah kalian bisa belajar komposisi yang lain lagi ya. Nah, berdasarkan pengamatan pada masalah kontekstual dan pengamatan objek pada bidang koordinat. Ini peta konsepnya ya. Jadi kita udah belajar ini semuanya. Nah, kita akan belajar poin yang sebelah sini tentang komposisi transformasi. Kelihatan tak di belakang? Ini ya, komposisi transformasi. Nah, lanjut perhatikan ke depan. Jadi mekanisme pembelajarannya, kita akan belajar secara berkelompok. Kali ini kita akan menggunakan model pembelajaran namanya model PBL atau kepanjangannya Problem Based Learning. Pembelajaran berbasis masalah, bukan proyek lagi. Jadi ini tidak ada proyek seperti makalah kemarin, tapi ini kita memecahkan suatu masalah untuk mendapatkan suatu konsep komposisi translasi. Ya, jadi silakan kalian kenali kelompoknya masing-masing. Nanti, misalkan udah bagian LKPD nih. Setelah pembagian LKPD, tolong kalian diskusikan secara berkelompok. Kalau ada kendala, tanyakan dulu sama kawannya, sesama anggota kelompok. Kalau masih belum ketemu juga solusinya, baru tanyakan ke Miss ya. Nanti Miss cek di mejanya satu-satu. Udah siap ya? Kita masuk ke kegiatan inti dari fase PBL.
Oke, let's go. Buka LKPD-nya. Buka LKPD-nya yang orientasi masalah. Udah dibuka? Orientasi masalah. Nah, sambil dilihat di depan ya. Kita baca dulu narasinya. Minggu lalu Chandra yang di sini. Chandra duduk di pojok kanan baris pertama di kelasnya. Mika pahami baik-baik ceritanya sambil perhatikan gambarnya. Yang kiri yang mana, lajur kiri yang mana, lajur kanan yang mana, ya, baris pertama yang mana. Nah, silakan pahami bacaan di LKPD. Nah, silakan duduk di kelompoknya masing-masing yang sudah ditentukan. Siap-siap ya. Silakan sambil bawa barang-barangnya. Kelompok hijau lumut di bagian depan sebelah kanan. Hijau lumut itu ada Amanda. Amanda tolong ke sini. Yang ini boleh berdiri. Amanda, Natasha, Nurul, Eli. Sebelah kanan ya. Amanda, Natasha, Nurul, Eli. Kelompok kopi itu ada Eka, Laila, Monica, Siti. Udah duduk di tempat kelompoknya masing-masing. Sebelumnya Miss mau bagikan LKPD dulu ya. Perwakilan kelompoknya satu orang maju. Hijau lumut, ini LKPD-nya. Hijau lumut. Kopi. Dah, dengarkan? Silakan kenali nama kelompoknya masing-masing ya. Yang pertama, dengarkan, hijau lumut ini artinya ikatan, jomblo, lucu dan imut. Kalau kopi, kumpulan orang paling imut. Wacana, wanita cantik dan mempesona. Ya, tolong isi titik-titik yang ada di LKPD sekarang. Nah, silakan. Jadi gini, ini kan Miss ada pegang penilaian keterampilan. Nanti Miss akan keliling, kayak mana kalian menguasai materinya, terus kayak mana kalian menerapkan materinya, dan kayak mana kalian presentasi. Jadi ada 3 penilaian ya. Tunggu bentar. Jadi yang paling baik kelompoknya, yang paling terampil dan yang paling aktif dan semangat itu dapat hadiah buket jajan yang paling besar, yang warna ungu. Untuk fase 3 membimbing penyelidikan itu silakan kalian buat proses perpindahannya atau proses pergeserannya di titik-titik yang ada dalam LKPD. Lajur itu udah tahu kan yang mana? Lajur itu dari kiri ke kanan. Nah, ingat sumbu koordinat, kalau ke kanan tandanya positif, ke kiri tandanya negatif. Ambil perhatikan ke depan. Fase keempat ini ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Mika tolong isi titik-titik ini. Titik A itu misalkan rumah Kamalia, yang B itu rumah Elsa. Jadi dari rumah Kamalia ini dia mau jemput Elsa dulu baru ke sekolah. Rumah Kamalia berapa di situ? Mika isi di sini titik A sebagai titik A. Kita lanjut ke fase kelima ya. Fase kelima dari PBL yaitu menganalisis dan mengevaluasi. Nah, di kegiatan ini silakan kalian presentasi hasil diskusinya. Jelaskan yang kalian tulis dalam LKPD. Terus kelompok lain silakan tulis kalau misalkan ada kritik, saran, tulis di catatan kalian. Nanti tolong kalian sampaikan atau ada perbaikan, di mana letak perbaikannya, ya. Kelompok lain tolong tanggapi. Itu juga ada penilaian ya. Penilaian cara menanggapi, penilaian dan cara menyajikan materinya di depan sini ya. Kemudian sampaikan juga kesimpulannya, kesimpulan yang udah kalian pelajari dari materi dalam LKPD, oke? Nah, siapa yang mau tampil pertama? Angkat tangan. Oke, dari kelompok hijau lumut, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan.
Siapa yang jelaskan? Pegang mic-nya. Baiklah, langsung saja kami akan presentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi komposisi translasi. Baiklah, dari LKPD yang didapatkan, kami diberikan suatu masalah agar kami bisa mendiskusikan penyelesaian dari masalah tersebut. Jadi masalah yang diberikan adalah, minggu lalu Chandra duduk di pojok kanan baris pertama di kelasnya. Minggu ini ia berpindah ke baris ketiga lajur keempat yang minggu lalu ditempati Dimas. Dimas sendiri berpindah ke baris kedua lajur kedua yang minggu lalu ditempati Sari. Perhatikan, kami diperintahkan untuk perhatikan perpindahan tempat duduk Chandra dan Dimas ini. Jadi dari hasil diskusi kami, penyelesaian masalah yang kami dapatkan adalah proses translasi yang didapatkan adalah, yang pertama, Chandra berpindah 2 lajur ke kiri dan 2 baris ke belakang. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kelompok apa teman-teman? Hijau Lumun is the best. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Semangat. Kamu nanya nama klub kami apa? Jadi aku juga tahu, biar aku kasih tahu ya. Nama kelompok kami itu AMC. A. Anti. M. Malam Melesai. C. Club. Anti malam rasa club. How. Strong team. Bisa. Luar biasa. Saya yang bernama Siti Denada Azhar Ramadhani. Dan kamu? Kamu Nanja. Ya udah biar aku tahu ya. Nama aku Nanja Azhar Ramadhani ya. Kalau kamu? Kamu bertanya-tanya nama aku siapa? Nama aku udah tulisannya ya. Nama saya Kopi. Bisa. Perkenalkan, kami dari kelompok Fantastic Four yang beranggotakan 4 orang. 1, 2, 3, 4. Yang bernama Agni Catur Pratista, Juwita, Fadzila. Fantastic Four. Keren, bisa, luar biasa. Nah, ini petunjuknya ya, kerjakan terlebih dahulu soal yang kamu anggap mudah. Boleh tak berurutan, misalnya nomor 3 dulu atau nomor 2 dulu. Yang penting jelas nomornya ada. Terus setiap siswa tidak boleh bekerja sama dengan siswa lain, jadi harus individu ya. Ini individu, nilainya pribadi. Kemudian kerjakan soal berikut beserta langkah-langkah penyelesaiannya. Ada caranya, jangan langsung jawab. Dua gitu. Tadi kan Mister janji ya, siapa yang dapat nilai terbaik itu dapat reward, yaitu buket jajan. Ada 2 kelompok terbaik dan kelompok yang paling aktif. Siapa kira-kira? Kelompok terbaik penguasaan konsepnya nilainya 100, penerapan konsepnya 100, dan presentasi hasil diskusinya juga 100. Suaranya jelas, terus yel-yelnya juga semangat. Itu dari kelompok Hijau Lumun. Sini Manda. Satu lagi, kelompok yang paling aktif dan semangat. Ya, kelompok Kopi. Selamat. Kita tutup dulu. Kita ambil kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari hari ini. Pertama, apa itu komposisi transformasi? Angkat tangan. Apa itu? Transformasi majemuk yang memuat lebih dari satu transformasi yang dilakukan secara berurutan. Oh iya, sekali lagi lah tepuk-tepuknya ya. Selamat pagi. Apa kabar semuanya?
Tepuk semangat. Tepuk semangat. SMA Negeri 5 Gundur. SMA Negeri 5 Gundur. Yang terakhir tadi apa? Tepuk semangat. Sekali lagi. Berkali-kali. Dah? Oke, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Baiklah, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya semuanya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.